Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farita Jono, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Palangkaraya. Nah, hari ini kita kembali belajar tentang teks anekdot. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengkritisi teks anekdot dari makna aspek tersirat dan mengonstruksi makna tersirat teks anekdot tersebut. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang menganalisis struktur aspek kebahasaan dan menyusun teks anekdot. Struktur teks anekdot, yang pertama itu ada abstraksi, bagian awal yang menggambarkan isi teks secara umum. Di sini abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ditaruh di awal paragraf. Orientasi. Orientasi ini menjelaskan latar belakang atau bagian awal pengenalan latar belakang, tokoh, waktu, dan suasana cerita. Yang ketiga ada krisis. Bagian pokok masalah utama cerita sebagai tindak lanjut dari latar belakang yang disampaikan. Yang keempat ada tahapan pemecahan masalah. Ini adalah reaksi. Reaksi ini berhubungan besar dengan struktur krisis. Yang kelima ada koda, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan pesan yang dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya kita lihat cara menganalisis aksi maling tertangkap CCTV. Identifikasi struktur teksnya. Yang pertama, abstraksi ini seorang warga buru-buru mendatangi polisi. Ia sedang melapor kalau ia mengalami kemalingan. Orientasinya ini, "Pak, saya kemalingan," ujarnya. "Kemalingan apa?" tanya polisi. "Mobil, Pak, tapi saya beruntung," kata pelapor lagi. Yang krisisnya, "Kemalingan kok beruntung?" Polisi heran. "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa lihat dengan jelas wajah malingnya." "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" tanya polisi. Di sini reaksinya, "Belum. Saya tidak ada minta izin malingnya, Pak." Ia keheranan. "Itu ilegal. Anda saya tangkap karena merekam tanpa izin," bentak polisi. Kodanya, koda bagian penutupnya itu, pelapor hanya pasrah tidak berdaya, ada saja aturan hukum, masa ngerekam maling butuh izin. Selanjutnya aspek kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ini ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, contohnya di sini ada puncak pengadilan korupsi politik. Yang kedua di sini ada kalimat yang bersifat retoris atau penegasan maksud. Contohnya, "Apa benar bahwa Anda menerima $5.000?" Yang ketiga di sini ada penggunaan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, "Akhirnya, hakim harus memutuskan segera." Yang keempat di sini menggunakan kata kerja aksi yang menunjukkan pada kegiatan atau aksi pelaku cerita. Contohnya di sini, saksi sedang menatap keluar jendela. Yang kelima di sini menggunakan kalimat perintah. Nah, contohnya di sini, "Tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keenam menggunakan kata seru atau interjeksi. Contohnya di sini, "Oh, maaf saya tidak mendengar." Selanjutnya menyusun teks anekdot. Dalam menyusun teks anekdot itu terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang penulis. Tahapan menyusun teks anekdot itu, tahapan yang dilakukan yang pertama itu ada tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks anekdot. Berikut ini akan diuraikan contoh langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam menyusun teks anekdot. Nah, di sini kita dapat menentukan tema teks anekdot. Di sini tema itu adalah inti atau gagasan pokok teks. Tema itu menjadi dasar penulisan sebuah teks. Nah, contohnya kasih sayang pada orang tua. Yang kedua ini menentukan kritik. Kritik itu merupakan syarat utama dalam teks anekdot. Hal ini karena teks anekdot itu bukan sekedar cerita humor belaka, tetapi memuat kritikan pada tokoh-tokoh publik atau perilaku masyarakat yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah,
Kritik itu yang disampaikan dalam teks anekdot itu merupakan cerminan atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contoh kritik, anak yang memandang orang tuanya sebagai manusia yang merepotkan di masa tuanya. Yang ketiga, di sini ada menentukan humor. Meskipun teks anekdot itu bertujuan untuk menyampaikan kritik, perlu diingat bahwa ciri teks utama teks anekdot itu adalah cerita yang lucu atau bersifat humor. Nah, oleh karena itu di dalam menyusun teks anekdot itu perlu menentukan cara humor yang digunakan. Contoh humor yang di dalam teks anekdot itu orang dewasa yang malu karena dikritik oleh anak kecil. Yang keempat, di sini ada menentukan tokoh cerita. Hakikat tokoh adalah pelaku atau para pemeran yang ada di dalam cerita. Tokoh merupakan penggerak peristiwa dalam cerita. Nah, di sini tokoh itu adalah berperan besar untuk penggerak dalam peristiwa dalam cerita. Contoh tokoh cerita di sini kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Yang kelima di sini menyusun struktur teks anekdot. Menyusun struktur teks anekdot yakni membuat kerangka cerita berdasarkan sistematika penyusunan teks anekdot seperti pada strukturnya. Yang pertama tadi ada abstraksi, kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu yang berusia 6 tahun. Bagian orientasinya, kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua kebiasaan makan berantakan. Bagian krisis, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dan alat makan anti pecah. Yang reaksinya, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Bagian kodanya, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Selanjutnya, menyusun alur cerita teks anekdot. Menyusun alur adalah menyusun rangkaian peristiwa cerita anekdot sehingga menciptakan sebuah ringkasan peristiwa cerita yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks anekdot. Nah, berdasarkan rangkaian langkah yang telah disusun sebelumnya, sekarang perhatikan contoh menyusun alur cerita di samping. Kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang masih berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu yang masih berusia 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Selanjutnya, menentukan pola penyajian. Menentukan pola penyajian teks anekdot adalah memilih cara yang digunakan dalam penyajian atau menulis teks anekdot. Terdapat 2 cara dalam menyusun teks anekdot, yaitu yang pertama narasi, yang kedua itu ada dialog. Narasi itu adalah pola penyajian cerita dalam bentuk uraian kalimat dalam paragraf. Yang dialog itu adalah pola penyajian cerita dalam bentuk percakapan selayaknya naskah drama. Selanjutnya, menyusun teks anekdot. Kasih sayang pada orang tua. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan matanya rabun membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi tangan. Anak dan menantunya menjadi besar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan tempat si kakek makan sendiri. Mereka memberikan mangkuk lain yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun suami istri itu justru mengomel agar kakek tidak menghamburkan makanan. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu diam-diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang asyik bermain, membuat replika mainan kayu. "Sedang apa sayang?" tanyakan ayah pada anaknya.
Aku sedang membuat meja kecil seperti meja kakek di sudut ruangan yang jauh. Meja itu ada dua buat ayah dan ibu. Aku sedang latihan untuk persiapan. Bila aku sudah besar nanti, jadi ayah dan ibu bisa makan jauh dari aku di sudut ruangan. Jawab anak itu. Ayah anak itu hanya diam, mukanya cemberut dan masam. Ia mendatangi istrinya. Mereka berjanji dalam hati, mulai hari ini kakek akan kembali diajak makan di meja makan yang sama. Mereka tidak akan ngomel lagi kalau piring itu jatuh. Makanan tumpah dan tapak meja termodalkan susu dan buah yang baik. Untuk menguji pemahaman Anda, di sini ada tugas kegiatan 2 sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman tentang struktur kaidah kebahasaan dan penyusunan teks anekdot. Silakan kerjakan tugas kegiatan 2. Ya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Kegiatan 2.